Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi siang hari ini saya akan sampaikan manfaat cara budidaya, cara manfaat mengelola lahan supaya produktif dan ramah lingkungan. Ya. Nah, ini di depan saya ini adalah pohon pisang yang ditanam di lahan kurang lebih ini hampir 1 hektar lebih, 1 hektar lebih, dan ini adalah sedang berbuah ini. Nah, dia buahnya, pohonnya, tanaman pisang ini berumpun seperti ini, memiliki rumpun seperti ini. Tuh, dan di sini ada juga talas, ini dikombinasikan dengan talas. Jadi talas ini bisa diambil daun umbinya dan daunnya, ini bisa disayur juga. Jadi di sebelahnya itu juga kita bisa lihat pohon pisang gitu. Kalau kita pohon itu namanya tanaman ya, kemudian kalau pohon itu tumbuhan berkayu. Baik, nanti saya tumbuhkan pohon yang bentuk pohon. Baik, kita lanjutkan. Yang ini adalah pohon nih, pohon waru namanya. Jadi tanam seperti ini pohonnya. Nah, ini pohon ini sebagai pelindung pada intinya. Jadi pelindung terhadap curah hujan untuk proses menghambat erosi, dan kedua pelindung untuk supaya juga sinar mataharinya untuk pohon-pohon tertentu memang tidak memerlukan sinar matahari, maka pohon ini biasanya digunakan juga untuk pelindung tadi, untuk supaya juga tidak rusak karena angin yang kencang dan sebagai pohon ini diperlukan seperti itu. Nah, jadi di belakangnya itu ada pohon pisang. Jadi ini ada kombinasi namanya kebun sayuran antara tanaman pohon-pohonan dengan tanaman pertanian atau kebun. Nah, ini adalah konsep yang kita kenal namanya kebun campuran atau bahasa ilmiahnya agroforestry. Jadi agroforestry itu nanti kayunya ini juga bisa dipanen. Jadi kalau udah besar kayunya ditebang dan mendapatkan kayu untuk bangun rumah ya dan sebagainya, ini dari kayunya ini. Tapi nanti kalau umurnya sudah besar ya, jadi ini bisa digunakan untuk kayu, kemudian untuk kayu pertukangan, kayu bakar dan sebagainya. Nah, sebelahnya ini adalah pohon pisang. Jadi pohon pisang ini bisa diambil buahnya di ujungnya, tapi diantara itu bisa diambil daunnya untuk bungkus kan. Sekarang bungkus yang ramah lingkungan itu sekarang ditingkatkan lagi, karena kan penggunaan plastik itu sudah harus dikurangi karena itu menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan pencemaran dan sebagainya. Jadi ini yang digunakan nanti daun-daun seperti ini. Jadi daun pisang ini salah satunya untuk bikin pepes, kemudian bikin botok dan sebagainya, ini menggunakan daun pisang. Jadi manfaatnya banyak. Di samping buahnya, daun-daun pisang ini juga bermanfaat gitu. Nah, ini adalah pisang uli nih, pisang emas. Yaitu buahnya sudah segar ini. Jadi ini saya tunjukkan nih. Jadi kebun ini samping menghasilkan tadi ya, pohon tadi yang melindungi lingkungan, kemudian juga pohon pisangnya ini juga bagus buahnya ini. Kemudian daun-daunnya juga bisa dipanen ya, tetapi jangan terlalu banyak ya karena akan mengganggu buah pisangnya ini. Gitu. Oke, jadi kemudian ini adalah pohon ketela singkong. Ini umurnya sekitar 6 bulan baru bisa dipanen. Jadi selama 6 bulan dia juga bagus ini untuk melindungi tanah dari erosi, dari sinar cahaya curah hujan yang keras gitu ya. Dia akan melindungi tanahnya. Jadi dalam 1 hektar itu dia boleh seragam gitu. Jadi dibikin zona-zona seperti ini. Ini salah satu cara yang bagus seperti ini. Jadi ini 6 bulan baru dipanen. Jadi daunnya akan menutupi tanah, akan melindungi tanah seperti ini. Baik, berikutnya adalah penggunaan lahan untuk tanaman singkong, daun singkong yang dipanen. Daun singkongnya seperti ini saya gambarkan.
Nah ini seperti ini dipanen nih, baru saja dipanen dan ini sudah kumpul tunas lagi. Nah kelemahannya sistem seperti ini kalau dibuka maka akan ada memang tanah terbuka menyebabkan erosi, Dan itu caranya memang ya ini. Nah ini gulmanya memang dipangkas ya, supaya apa? Supaya juga mulsa ini melindungi tanah dari erosi tadi. Jadi gulma-gulma ini. Di samping itu gulma ini dibersihkan untuk depan itu untuk menjaga supaya tidak terjadi persaingan nutrisi unsur hara dengan tanaman singkongnya, daun singkongnya, karena yang dipanen daun singkongnya ya, yang kurang lebih sekitar 25 hari akan dipanen lagi seperti ini. Nah ini kita bisa lihat umbinya juga tidak dipanen, dibiarkan saja. Ini nanti kalau kurang lebih 3 tahun, nah nanti baru dipanen lagi, bisa diambil umbinya. Kalau selama proses ini tidak diambil, jadi daunnya saja nih. Oke, kemudian ini adalah pohon pisang. Ini salah satu pisang, kalau menurut saya ini pisang sunpride atau Cavendish seperti ini. Ini buahnya bagus dan ini batangnya seperti ini. Nah ini kita bisa lihat ya, jadi dia tumbuh bagus dan pisang ini samping menghasilkan buah tadi, daunnya ini bisa digunakan untuk bungkus ya, bisa dijual nih, laku nih daunnya nih. Daunnya ini lebar-lebar, cuman harus hati-hati, daunnya ini kalau diambil terlalu banyak dia akan mengganggu buahnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pohon pisang di belakangnya itu ada pohon waru ya yang ditanam. Ini salah satu kombinasi, tulis bawahnya pohon singkong. Daun singkong ini yang diambil buah daunnya yang sekarang sudah dipanen nih. Ini menghasilkan hasil keuntungan yang terus menerus ya. Jadi artinya lahan ini produktif. Jadi menghasilkan buah pisang, menghasilkan daun pisang, menghasilkan daun singkong, kemudian menghasilkan singkong setiap 6 bulan. Dan inilah salah satu bentuk agroforestry di mana menguntungkan. Jadi daun singkong ini salah satu yang banyak menguntungkan, dikatakan bahwa bisa jutaan ini kalau memang. Kemudian juga di ujung sana ada daun katuk, itu juga salah satu daun katuk nih, saya tunjukkan. Ini daun katuk. Ini diambil daunnya nih. Ini juga tanaman sayur yang sangat diperlukan biasanya untuk ibu-ibu menyusui. Seperti itu. Jadi inilah kebun campuran tadi. Jadi kebun campuran atau agroforestry ini akan memberikan keuntungan yang terus-menerus ya. Tadi di pohon juga nanti akan menghasilkan kayunya, kemudian pisang menghasilkan daunnya, buahnya dan seterusnya. Daunnya ini setiap hari juga bisa dipanen nih, dengan tentunya yang dibatasi pengambilannya seperti itu. Nah sekarang saya ingin tunjukkan agroforestry ini juga ramah lingkungan. Nah kalau perhatikan ini ada sungai kecil, anak sungai. Ini anak sungai ini saya tunjukkan nih di Paris. Ini selokan kecil anak sungai yang di ujung, yang di hulunya. Nah ini juga menghasilkan air yang bagus, yang jernih. Nah, ini anak sungai ini. Nah ini saya pertegas, nah ini itu anak sungai itu. Nah tuh ya, mengalir tuh airnya mengalir. Ini menunjukkan bahwa produktivitas bisa berjalan bersama-sama dengan lingkungan. Jadi tanpa merusak lingkungan, tanpa mengabaikan lingkungan, produktivitas lahan tetap terjaga, masyarakat mendapatkan keuntungan dari budidaya dan lingkungan juga terjaga ini. Seperti itu ya. Kita bisa lihat ini. Nah itu bapaknya sedang memanen pisang ya, pisang. Ini pisang. Itu pisang tadi, pisang mas, pisang Lampung yang udah dipanen. Foto ya? Ini daun pisang Lampung ya Pak ya? Iya. Ini berapa hari nih Pak? Bisa panen gini? 3 hari. Matangnya? Enggak sampai dapat buah gini? Nggak tentu. Dari tanam.
6 bulan Pak. Ada 1 bulan, ada setahun, Setahun. 7 bulan, 8 bulan. Oh, Cuma besarnya bongsornya. bongsornya ya, jadi Iya. itu. Jadi bisa 6 bulan, 8 bulan kata bapaknya seperti itu. Nah, ini salah satu manfaat dari kebunnya campuran ya Pak ya? Iya, Kebun campur. campuran. Jadi bisa mendapatkan hasil daun singkongnya, Iya. buahnya. Lumayan lah. Lumayan ya Pak ya? Kalau di kampung lah. Iya, campur sama daunnya juga bisa dijual ya. Bisa. Daunnya. Tuh, jadi bapak aja bisa mendapatkan daunnya juga gitu. Iya. Kalau ini singkong ini berapa panen ini? Kalau saya betulnya 9 bulan. 9 bulan dipanen 9 ini. bulan, bagaimana buru-buru jualnya lah. Buru-buru jualnya ya. Iya. 6 bulan bisa ya 7 panen. bulan, 8. Ayo. 7 bulan bisa Jadi ya. sekarang juga ada betul. Petiknya ya. Oh, Iya, itu. 7 Jadi bulan. kata bapaknya ini 7 bulan juga bisa dipanen gitu. Jadi ini kalau hari-harian manennya ini mah bisa aja, ada aja ya Pak ya. Buahnya diambil, kemudian daun singkongnya Oh ya. iya. Terus-terusan ya. Nah, itu. Masing-masing yang punya. Iya. Baik, ini di samping tadi hasil buah pisang yang dipanen tadi oleh Bapak petani ya. Jadi kita bisa lihat ini juga di sini ada tanaman singkong yang diambil daunnya, dan ini siap dipanen ini. Nah, ini siap panennya. Nah, ini cukup luas ini. Nah, ini. Dan tanah juga terlindungi. Nah, terlindungi. Nah, nanti kalau ini dipanen, nah semak-semaknya ini harus dibuang nih, babadotan ya. Ini harus dibersihkan supaya nanti dia tidak kompetisi dengan daun singkong ini yang ditumbuhkan seperti itu. Ya, jadi tergantung perawatannya tadi. Ya, kembali. Nah, ini saya tunjukkan ya. Dari satu bentang lahan tadi bisa diusahakan seperti ini, yang tentunya tidak seragam supaya apa? Erosi yang terjadi juga tidak besar gitu tujuannya. Baik, saya tunjukkan ini adalah air sungai, anak sungai tadi ya, jernih, bersih. Ini menunjukkan bahwa tanah ini berfungsi dengan baik ya. Walaupun di sebelahnya ini kita bisa lihat ada tanaman singkong, seperti ini. Nah, ini ada sungai, anak sungai yang mengalir tuh, airnya jernih. Kita bisa lihat seperti itu. Ini artinya memang kalau penataan lahan itu diatur dengan baik, lingkungan juga terjaga, produktivitas terjaga, masyarakat bisa mendapatkan hasil yang dikehendaki seperti itu. Oke, kita ke bawah ya, saya tunjukkan nanti. Nah, dari ujung sana itu ya, itu di bagian atas itu adalah dasnya. Nah, kemudian ini ke bawah ini anak sungainya, saya ikutkan ya. Nah, ini bergerak nanti sampai ke ujung itu, nanti di pohon bambu itu ya, nanti saya tunjukkan ya. Baik, jadi kembali lagi, ini salah satu tunjukkan tadi yang dari atas tadi ya, dari atas yang tadi ada pohon pisang, ada pohon waru dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di bawah ini adalah air yang mengalir dari mata-mata air yang jernih. Nah, inilah hasil pengaturan lahan yang bagus ya. Kita bisa lihat ada kupu-kupu juga terbang di atasnya ya, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kupu-kupu. Nah, ini kupu-kupu. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkungan bisa sejalan apabila kita memang bijaksana dalam mengatur lahan tadi. Nah, itu. Nah, ini kita bisa lihat nih, sungainya mengalir dengan bagus ya. Tuh. Ada bunga di situ yang bagus. Ada bunga-bunga, kemudian ada air yang mengalir jernih seperti ini. Inilah sebenarnya cara-cara kita. Jadi kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, produktivitas yang kita dapatkan juga akan kita dapatkan. Seperti ini, pohon-pohon babadotan ini berbunga dengan bagus. Di bawahnya mengalir air seperti ini. Ada kupu terbang.
Oke. Ini kita tunjukkan bawahnya lagi. Nah, ini saya tunjukkan ya, sungai, anak sungai yang sudah airnya cukup banyak ini di bagian hulunya, dan itu di ujungnya kita bisa lihat tuh, mengalir di situ. Nah, suaranya kita bisa lihat gemercik. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah cara-cara kita menjaga supaya lingkungan tetap baik, produktivitas kita tetap jaga dengan cara mengatur tadi lahan tadi ya, tentunya kita atur dengan baik sehingga ada keharmonisan antar lingkungan dengan hasil yang kita dapatkan. Dan ke depan apalagi musim COVID-19, maka pertanian ini menjadi hal yang prioritas, yang menguntungkan karena dia tidak terdampak efek dari COVID. Dia akan selalu tumbuh dengan baik tanaman ini, kemudian menghasilkan, dan produktivitasnya tetap terjaga. Itulah kenapa saat negara-negara di dunia yang mengalami pandemi COVID, ya negara Indonesia salah satu memiliki pertumbuhan yang baik karena negara kita sebagian besar masih bertumpu pada sistem pertanian, dan sistem pertanian itu kita jaga sampai sekarang ini, dan itu kita syukuri. Dengan pandemi ini sistem pertanian inilah yang menyelamatkan perekonomian Indonesia yang tetap baik, tetap bagus, tetap tumbuh, dan itulah salah satu berkat dari pertanian yang kita praktekkan selama ini. Semoga ini menjadi contoh, dan ke depan tentunya masa ke depan hal seperti ini harus kita pertahankan. Selalu kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan produktivitas yang baik, dengan tentunya menjaga lingkungan yang baik, air yang jernih, tanaman yang tumbuh subur, dan lahan yang produktif, ekonomi tumbuh. Demikian saya pikir moto Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh itu suatu hal yang kita bisa buktikan. Demikian menyampaikan dari Bogor. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.